Oke cuy, balik lagi bersama gue Dennis di channel D9. Dan di video kali ini gue akan ngebahas kelanjutan dari anime Masamune Kun no Revenge. Alasan gue ngebahas nih anime karena ceritanya lumayan, nggak lumayan juga sih. Ini ceritanya ngegantung malah menurut gue. Banyak masalah sih yang belum terselesaikan. Kayak masalahnya si Gaso itu. Jadi si Gaso sama si Aki itu kelanjutannya gimana kan juga nggak tahu kan, nggak dikasih tahu di episode 12 itu. Udah itu abis Aki sama Masamune ketemu, pulang, udah tamat gitu doang, nggak dikasih tahu kayak ini bakalan si Gaso nikah sama si Aki, kan nggak dikasih tahu gitu loh. Sekedar info, di sini gua nggak akan cerita yang nggak penting-penting, jadi di sini gua akan to the point cerita permasalahannya biar kalian langsung paham gitu. Sekali nonton langsung paham, nggak perlu dibolan-balenin gitu, apa ya, diulang-ulang gitu. Kalau ada cerita atau adegan yang menurut gua itu nggak penting atau nggak penting gitu, pokoknya gua akan skip di situ. Kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Pada suatu hari, sekolah mengadakan studi tour ke Prancis. Lalu di saat Masamune sedang ngobrol dengan Aki, tahu-tahu si Masamune ditabrak oleh seorang wanita. Namanya adalah Muriel Besen. Muriel merupakan mangaka dan dia meminta Masamune menjadi modelnya. Tapi Masamune menolak. Alhasil Masamune dicegat oleh orang-orang berjas hitam yang merupakan anak buah dari Frank Besen, kakaknya Muriel. Masamune disuruh untuk menyetujui ajakan Muriel. Singkat cerita, Masamune kembali ke lokasi Muriel tadi. Di berbeda lokasi, Yoshino sedang menghalangi Gaso agar tidak mengganggu Masamune dan Aki. Sesuai janji, keesokan harinya Masamune dan Aki bertemu dengan Muriel. Jadi di sini Muriel menyuruh Masamune dan Aki untuk memberitahunya tentang siswa SMA Jepang dan komedi romantis. Awal-awal Masamune mengkritik manganya si Muriel. Masamune bilang kalau sebuah komedi romantis itu selesai 80% sekalinya mereka berdua saling mencintai. Jadi intinya percintaan itu tidak segampang itu. Dia menembak dan langsung diterima. Biasanya cowok atau cewek harus menggoda terlebih dahulu. Bahasa gampangnya harus PDKT terlebih dahulu. Karena Masamune tadi bilang menggoda, jadi dikiranya si Muriel menggodanya dengan cara berciuman. Akhirnya sama si Muriel itu dicontohkan gitu. Jadi si Masamune mau dicium sama si Muriel. Tetapi hal itu dihentikan oleh si Aki. Di lain tempat terlihat Gaso yang sedang ngomong, "Apa kau benar-benar yakin tentang jalan ini?" Jadi di sini tuh Gaso udah mulai sadar kalau dia disesatkan oleh si Yoshino. Dan di sini Gaso mulai semena-mena karena dia adalah tunangannya si Aki. Jadi dia bilang kalau dirinya bisa aja memecat Yoshino sekeluarga kalau Yoshino terus-terusan mengganggu Gaso. Yoshino pun bilang kalau Gaso tuh gak cocok sama si Aki gitu. Di lain tempat, Aki dan Masamune sedang mengajari tentang komedi romantis kepada Muriel. Singkat cerita, Aki pun terjatuh karena kelaparan dan mereka berdua pun makan. Karena Muriel masih mengamati, jadi mereka berdua memperagakan hal yang biasanya dilakukan komedi romantis, yaitu dengan cara saling menyuapi satu sama lain. Dan karena Aki tidak terbiasa dengan hal seperti itu, Aki pun menghempaskan rotinya. Tak lama kemudian ada anjing yang datang dan Aki pun mengelus-elus anjing itu. Masamune pun bilang, "Kau menyukai mereka, iya kan? Anjing yang besar seperti itu." Aki pun sempat bingung, kok Masamune tahu kalau aku sebelumnya punya anjing sebesar itu gitu. Padahal anjing itu kan udah mati gitu. Aki bilang kalau dia yang dulu bukanlah orang yang bisa makan banyak. Dia penasaran kenapa dia jadi seperti ini. Dan Aki juga akan memberitahu alasan kenapa dirinya tidak bisa menerima perasaan Masamune. 8 tahun yang lalu, saat itu Aki ditegur sama maknya Yoshino karena Aki mengepang pel-pelan. Aki pun bertanya kemana Yoshino pergi. Ibunya pun menjawab kalau Yoshino terkena cacar air. Aki pun keluar rumah untuk bermain dengan dua anjingnya. Tahu-tahu salah satu anjingnya pun lari menuju gerbang dan menggonggong di sana. Di tempat itu sedang terjadi pembulian terhadap Masamune. Di saat anjing-anjing itu menggonggong, teman-temannya Masamune pun kabur kecuali Masamune. Karena Masamune menangis, Aki pun meminjamkan sapu tangannya. Keesokan harinya, Masamune datang lagi ke rumahnya Aki dan memberikan sebuah hadiah. Masamune bilang kalau isinya adalah coklat langka, tetapi Aki malah bilang kalau dia sudah muak dengan hal seperti itu. Ayah dan ibunya sedang dalam hubungan yang buruk
Tiap kali mereka ingin memanjakan Aki, mereka selalu bersaing harga dan kelangkaan. Karena hadiahnya ditolak, Masamune pun menangis. Dan di sini karena Masamune terlihat lemah, jadi Aki berusaha mengubah Masamune menjadi lebih kuat. Keesokan harinya, Masamune memberi surat undangan kepada para temannya yang suka membulinya. Tujuan Masamune adalah membalas perbuatan temannya tersebut. Awalnya Masamune berusaha bunuh diri. Teman-temannya pun berusaha menangkap Masamune yang hendak jatuh dari pohon. Tanpa sadar, temannya itu pun terjatuh di sebuah lubang. Sesuai rencana, Aki pun datang dengan membawa alat pemadam kebakaran. Lalu alat tersebut diberikan pada Masamune dan para pembuli tersebut disemprot sama si Masamune. Masamune pun berterima kasih pada Aki. Aki melakukan semua itu agar Masamune senang. Lalu Aki pun menjelaskan kalau saat ini orang tuanya akan bercerai. Masamune langsung memeluk Aki dan mengatakan, "Sekarang adalah giliranku. Aku akan selalu melindungimu. Aku akan selalu di sisimu." Skin beralih ke Aki dan Masamune dewasa. Aki berkata kalau dia tidak pernah menampakkan wajahnya lagi. Dia itu maksudnya Masamune 8 tahun yang lalu. Masamune pun berpikir kalau cerita yang dibicarakan tuh berbeda dari yang dirinya ketahui gitu. Jadi di sini tuh ada dua cerita yang berbeda. Kalau dari sudut pandangnya Masamune, yang salah itu si Aki karena menolaknya dan memanggilnya anak babi. Tapi kalau dari sudut pandangnya si Aki, yang salah itu si Masamune karena telah menghilang dan tak menampakkan diri lagi. Nah, pasti kalian sudah mulai bertanya-tanya nih. Jadi siapa yang benar? Ceritanya si Aki atau si Masamune? Gue kasih clue aja deh. Pada episode 9, tepatnya pada menit 5, di skin tersebut memperlihatkan Masamune yang sedang bertanya pada Aki, "Apakah kau ingat dengan julukan anak babi?" Pada saat itu, kesannya si Aki tuh kayak orang yang gak tahu apa-apa gitu. Ada lagi, tepatnya pada chapter 35,2. Nah, di situ kan si Masamune bertanya, "Kenapa kau memanggilku anak babi?" Tetapi jawabannya si Aki malah, "Apa yang kau bicarakan?" gitu. Nah, kesimpulannya, si Aki tuh gak pernah memanggil Masamune dengan sebutan anak babi gitu. Jadi siapa dong yang memanggil Masamune dengan sebutan anak babi? Siapa ayo? Jawabannya adalah Yoshino Koiwai. Jadi pada saat itu Yoshino Koiwai ini menyamar jadi si Aki, terus bilang gitu, keluar terus bilang ke Masamune, "Woi anak babi," gitu. Alasan Yoshino Koiwai menyamar menjadi Aki dan memanggil Masamune dengan julukan anak babi karena dirinya membenci Masamune. Jadi ceritanya pada saat itu Yoshino sedang terkena cacar air. Lalu pada saat Yoshino melihat keluar jendela, ternyata Aki sedang bermain dengan Masamune. Yoshino pikir dirinya lah satu-satunya orang yang terus berada di sisinya Aki. Tapi ternyata Aki terlihat lebih suka bermain dengan Masamune. Pada suatu hari setelah perceraian kedua orang tuanya Aki pun jatuh sakit. Karena Aki akan ditinggalkan ibunya, Aki pun bersedih. Tak lama kemudian, Aki pun tersadar kalau dirinya saat ini sudah tidak sendirian lagi karena sudah ada si Masamune. Nah, di sini tuh si Yoshino merasa diabaikan gitu. Tak lama kemudian, si Yoshino pun mendengar suara Masamune dari luar. Dikarenakan Aki tertidur, Yoshino pun berdandan seperti Aki dan memanggil Masamune dengan sebutan babi ngepet. Salah, maksudnya anak babi. Setelah dikatain begitu, si Masamune pun menghilang. Dikarenakan Masamune menghilang, Aki pun menangis setiap hari. Karena merasa bersalah, Yoshino pun bertanya keberadaan si Masamune ke teman-temannya Masamune. Tapi tidak ada yang tahu keberadaannya. Dan bertemu lagi dengan Masamune pada saat SMA. Sebagai permohonan maaf, Yoshino pun membantu Masamune untuk mendekati Aki. Bagi yang tanya, ini chapter berapa? Ini chapter 38. Skin ini merupakan skin setelah Masamune, Aki, dan lainnya pulang dari Perancis. Bagi yang tanya, kok bisa Yoshino memberitahu pada Masamune kalau ternyata dirinya lah yang memberi julukan anak babi? Jadi, pada saat itu, si Masamune mendatangi Yoshino dan berkata pada Yoshino, "Satu-satunya orang yang tahu panggilan anak babi adalah aku, pria penindas dan gadis yang memberiku nama itu. Tapi ada Gaki tidak mengetahuinya." Diceritain deh sama si Yoshino. Oke, paham kan sampai sini? Lanjut ke ceritanya. Yoshino berkata, "Jika kau menyatakan perasaanmu dengan tulus, dia akan menyukaimu.
Yoshino juga menjelaskan kalau si Aki dan Gaso sedang berkencan. Tanpa pikir panjang, Masamune langsung pergi ke tempatnya si Aki dan Gaso yang sekarang sedang berkencan. Setelah kepergian Masamune, Yoshino terlihat sedih karena Masamune bakalan mengungkapkan fakta ke Aki. Dan bisa jadi mereka berdua akan berpacaran. Dan kita bisa menarik kesimpulan bahwa si Yoshino memendam perasaan pada Masamune. Lalu kita akan diperlihatkan flashback kemana perginya Masamune 8 tahun yang lalu. Dan ternyata Masamune pada saat itu tinggal di Nagano, tempat kakeknya tinggal. Scan beralih ke Masamune yang hendak pergi ke tempatnya Aki dan Gaso yang saat ini sedang berkencan. Di tengah jalan si Masamune dijegat oleh pengawalnya Aki. Para pengawal itu menunjukkan foto Masamune dan Yoshino yang sedang berduaan. Dengan rasa berani, Masamune pun bilang kalau dirinya akan mengungkapkan kebohongan si Gaso. Lalu Masamune juga bilang, jika Aki sama penting bagi kalian, jawab aku di mana mereka berdua. Para pengawal itu pun memberitahu kalau mereka saat ini sedang ada di taman bermain. Ketika Aki dan Gaso sedang makan es krim bersama, sambil bermesraan, tak lama kemudian Masamune datang tepat di belakang mereka berdua. Lalu Masamune pun memukul si Gaso sambil bilang, jangan berkeliaran dengan menggunakan nama orang lain. Masamune pun bilang pada Aki, lebih baik kau berkencan denganku, anak yang asli. Tak lama kemudian Gaso pun menendang Masamune dari belakang sambil berkata, mana mungkin aku terima dipukul begitu saja. Masamune pun menceritakan kembali kejadian 8 tahun yang lalu dan bilang anak gendut yang melarikan diri ke rumahmu 8 tahun yang lalu adalah aku, bukanlah dia. Singkat cerita, Aki bertanya pada Gaso, kau punya dada? Gitu. Gaso pun panik dan pergi meninggalkan Aki dan Masamune. Dari kejadian tersebut, kalian pasti sudah bisa menebak. Ya benar, Gaso tuh perempuan. Lanjut ke ceritanya. Aki pun bersedia menerima permohonan dari Masamune tadi. Aki tidak keberatan berkencan dengan Masamune. Skin beralih ke rumah sakit tempat adiknya Gaso dirawat. Adiknya pun bertanya mengenai luka yang ada di wajahnya tersebut. Gaso pun menjawab kalau dirinya terkena pukulan. Keesokan harinya saat di sekolah, Aki menyuruh Masamune membeli roti. Saat sampai di kantin, ternyata antriannya sangat panjang. Tak lama kemudian Masamune dicat lagi sama si Aki. Inti dari chat itu adalah Masamune disuruh cepat membeli roti karena Aki sangat lapar. Tanpa pikir panjang, Masamune akhirnya menerobos antrian tersebut. Saat sampai di depan, Masamune pun terkejut karena melihat Gaso yang berpenampilan seperti ibu kantin. Gaso pun menjelaskan kalau dirinya telah menyedot dana dari keluarga Adagaki dengan cara berpura-pura menjadi Masamune palsu. Oke cuy, sekian video kali ini. Sebenarnya gue mau ngelanjutin sampai bener-bener tamat gitu, tapi karena keterbatasan memori yang membuat gue itu berhenti di sini. Kalau ini memorinya banyak gitu, gue lanjutin ini sampai tamat beneran. Ya iya, kalau gua ngekspor di KineMaster gitu kadang-kadang sampai bergiga-giga gitu kalau durasinya panjang gitu. Makanya ya pendek aja durasinya. Dan bagi kalian yang mau video ini dilanjutin, kalian bisa komen di kolom komentar, komen yang banyak gitu. Yang banyak komennya terus tulisannya itu, "Bang, lanjutin, Bang." gitu. Pasti gua akan lanjutin video kali ini. Oke. Adios.